Para pemberani, selamat datang di cerita horor. Di sini, setiap sudut rumah menyimpan kisah, dan setiap bisikan angin adalah undangan. Aku akan ceritakan apa yang terjadi ketika seseorang berani melewati batas. Jangan tutup matamu, karena cerita ini tidak akan berakhir sampai kamu merasakannya sendiri. Langit tampak kelabu ketika Ardan pertama kali melangkah masuk ke kawasan pabrik cat itu. Udara pagi terasa pekat, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata. Bangunan pabrik berdiri kokoh dan luas, terdiri dari 3 gedung besar. Dari luar tampak seperti perusahaan modern yang penuh aktivitas, namun hawa aneh yang menyelimuti area itu membuat dada Ardan terasa berat. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja. Ia diterima sebagai karyawan bagian produksi, menggantikan posisi seseorang yang katanya sudah berhenti tiba-tiba. Saat wawancara, pihak perusahaan tidak banyak bertanya. Mereka hanya meminta dokumen identitas, termasuk fotokopi KTP dan foto close-up dengan seragam kerja. Ardan sempat merasa aneh, tapi ia menganggapnya sebagai prosedur biasa. Di dalam, suasana begitu sibuk. Semua pekerja mengenakan perlengkapan lengkap, helm, masker yang menutupi hampir seluruh wajah, dan pakaian kerja tertutup. Bau cat begitu menyengat, bercampur aroma bahan kimia yang menusuk hidung. Ardan memperhatikan pekerja lain. Wajah mereka tampak lelah, namun seperti sudah terbiasa. Beberapa hanya menunduk, seolah enggan menatap siapapun terlalu lama. Hari-hari awal berjalan normal. Ardan ditempatkan di lantai 3 gedung pertama, bagian produksi cat otomotif. Gedung kedua digunakan untuk produksi cat tembok, sedangkan gedung ketiga hanya berisi loker, kantin, dan ruang serbaguna. Dari pagi hingga sore, ia bekerja mengikuti instruksi. Tidak ada yang aneh, sampai ia mulai memperhatikan seorang senior bernama Dharma. Dharma terlihat sakit-sakitan. Batuknya tak berhenti, terdengar serak dan dalam, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Setiap kali batuk, tubuhnya bergetar hebat. Awalnya Ardan mengira Dharma hanya kelelahan. Namun seiring waktu, batuk itu semakin parah. Mata Dharma sering merah, kulitnya pucat, dan napasnya terdengar seperti tertahan. Beberapa karyawan lain tampak tak terlalu peduli. Mereka hanya sesekali melirik Dharma, lalu kembali sibuk bekerja. Seolah sakit Dharma bukan sesuatu yang aneh di pabrik ini. Hari itu, Ardan ditawari untuk lembur bersama Dharma. Awalnya ia ragu, tapi senior lain meyakinkannya bahwa itu kesempatan bagus untuk menambah penghasilan. Saat malam mulai turun, pabrik menjadi sunyi. Hanya terdengar suara mesin yang berputar di kejauhan dan langkah kaki mereka berdua di lantai 3. Ketika jam menunjukkan lewat pukul 8, Dharma tampak semakin lemah. Batuknya mengeras, membuat Ardan khawatir. Dharma memutuskan untuk berhenti sejenak dan turun ke bawah. Ardan melanjutkan pekerjaan seorang diri. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang ganjil. Di sudut ruang produksi, tepat di dekat jendela, ia melihat bayangan samar. Rambut panjang terurai tampak bergerak tertiup angin, meski semua jendela tertutup rapat. Perlahan, bayangan itu mengangkat wajahnya. Ardan hampir berteriak saat melihatnya. Sosok perempuan dengan wajah rusak, kulit terkelupas, dan darah yang menetes dari matanya. Sosok itu menatapnya tajam, lalu tiba-tiba menghilang. Ardan mundur ketakutan. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan pikirannya bahwa itu hanya bayangan atau lelah. Namun beberapa saat kemudian, suara tawa perempuan terdengar dari tangga. Saat ia menoleh, sosok itu berdiri di anak tangga, membelakanginya. Tubuhnya mengenakan gaun putih panjang yang kotor dan berlumuran noda. Perlahan, kepalanya berputar ke belakang seperti burung hantu, hingga akhirnya menatap Ardan sambil tersenyum. Ardan hampir tak bisa bergerak. Sosok itu kemudian melayang cepat ke arah gudang,
menghilang begitu saja. Jantung Ardan berdegup keras, napasnya memburu. Ia segera berlari turun, meninggalkan area itu tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Dharma terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Batuknya kini bercampur darah. Saat bekerja, Dharma tiba-tiba berhenti dan terhuyung. Dari balik maskernya, darah menetes ke lantai. Beberapa detik kemudian, ia muntah hebat. Bukan hanya darah yang keluar, tetapi juga belatung dan cacing yang bergeliat, jatuh ke lantai dengan suara menjijikkan. Semua orang panik. Dharma pingsan, tubuhnya kejang. Para pekerja lain segera mengangkatnya dan membawanya ke klinik perusahaan. Namun klinik itu sudah tutup karena jam kerja telah selesai, sehingga Dharma akhirnya dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans khusus milik pabrik. Ardan ikut mendampingi, duduk di samping tubuh Dharma yang tak sadarkan diri. Dalam perjalanan, ia mendengar percakapan samar antara sopir ambulans dan seorang karyawan senior. Mereka berbicara seolah kejadian ini bukan yang pertama. Ada nada pasrah dalam suara mereka, seakan sudah terbiasa menghadapi hal seperti ini. Di rumah sakit, dokter berkata bahwa Dharma mengalami gangguan paru-paru akibat paparan bahan kimia. Penjelasan itu terasa masuk akal, tetapi hati Ardan tetap tak tenang. Ia yakin ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang terjadi di pabrik itu. Malamnya, ia teringat sesuatu. Di ruang produksi, dekat area penyimpanan APD, terdapat papan nama dan foto karyawan. Beberapa foto terlihat usang. Namun anehnya, ia tidak pernah melihat orang-orang yang wajahnya terpajang di sana. Mereka seakan hanya tinggal nama. Dan yang membuat bulu kuduknya meremang, di antara foto-foto itu, ia melihat nama Dharma yang sudah pingsan dan tergeletak di rumah sakit. Hari Jumat tiba dengan suasana yang lebih kelam dari biasanya. Langit mendung, dan udara di sekitar pabrik terasa berat, seakan membawa pertanda buruk. Ardan bekerja sendirian di lantai 3, ditemani hanya oleh suara mesin yang berdengung. Dharma masih dirawat di rumah sakit, sehingga posisinya sementara digantikan oleh seorang senior lain bernama Gino. Sepanjang pagi, Ardan merasa cemas. Pikiran tentang Dharma terus menghantuinya. Ia tak bisa menghapus bayangan darah, belatung, dan cacing yang keluar dari mulut Dharma malam itu. Ketika bekerja, Ardan sering menoleh ke papan foto di sudut ruangan, memperhatikan wajah-wajah karyawan yang terpajang di sana. Setiap kali ia melihat foto Dharma yang masih tergantung rapi, perasaan takut semakin menggerogoti dirinya. Siang itu, setelah makan, seorang pria berwajah dingin menghampirinya. Dialah kepala produksi, seorang yang dikenal dengan nama Pak Ganda. Suaranya berat dan penuh wibawa. Ia menepuk bahu Ardan dengan senyum tipis yang terasa lebih seperti ancaman. Ia berkata bahwa Ardan tak perlu memikirkan Dharma atau kejadian sebelumnya. Semua sudah ditangani perusahaan, dan tugas Ardan hanyalah bekerja dengan baik. Sebelum pergi, Pak Ganda meminta sesuatu yang membuat dada Ardan sesak. Ia diminta menyerahkan fotokopi KTP dan foto close-up dengan seragam lengkap, termasuk helm, dengan latar merah. Foto itu harus dimasukkan ke dalam amplop putih panjang dan diletakkan di meja kerjanya sebelum Senin pagi. Permintaan itu terdengar seperti prosedur biasa, namun cara Pak Ganda mengatakannya terasa ganjil. Senyumnya terlalu dingin, dan tatapannya terlalu tajam. Malam itu, Ardan kembali lembur bersama Gino. Pabrik terasa sunyi dan mencekam. Mereka bekerja tanpa banyak bicara. Namun semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar. Terkadang terdengar tawa perempuan yang menggema di lorong, padahal tidak ada karyawan perempuan di area produksi malam itu. Terkadang suara seperti benda jatuh, padahal semua drum dan peralatan tetap di tempatnya. Saat sedang mencatat hasil produksi, Ardan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah baut kecil di meja tiba-tiba bergerak sendiri, lalu terlempar ke arah drum kosong dengan suara yang memecah keheningan. Ardan menoleh cepat,
namun tidak melihat siapapun. Jantungnya berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, Gino kembali dari bawah membawa kopi. Ia tampak pucat dan gelisah, namun mencoba bersikap biasa. Ardan hampir menceritakan apa yang ia lihat, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia hanya mengangguk dan kembali bekerja, meski rasa takut terus menggigit pikirannya. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, mereka memutuskan untuk pulang. Gino turun lebih dulu, sementara Ardan membereskan meja. Saat berjalan menuju tangga, ia melewati area gantungan APD dan berhenti sejenak. Ia memperhatikan kembali papan nama dan foto di sana. Ada sesuatu yang janggal. Malam itu, ia melihat namanya sendiri sudah terpajang di papan tersebut. Sehari sebelumnya, nama itu belum ada. Kini, fotonya terpasang rapi di samping foto Dharma. Perasaan dingin menjalar di tubuh Ardan. Ia segera turun ke lantai bawah dengan langkah tergesa. Namun setibanya di ruang loker, suasana terasa aneh. Semua sudah pulang, tapi salah satu loker terlihat terbuka. Loker itu memiliki nama, Dika, seseorang yang belum pernah Ardan temui. Ardan mencoba mengingat-ingat. Ia belum pernah bekerja dengan siapapun bernama Dika. Loker itu tampak aneh. Di dalamnya, pakaian kerja, sepatu, dan handuk tergantung seperti biasa. Namun semuanya tertutup debu tebal, seolah tak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Bau lembab bercampur aroma busuk menguar dari dalam loker, membuat Ardan mual. Saat ia memeriksa sekitar, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar mandi. Ardan melihat seseorang keluar dari bilik mandi. Sosok itu hanya mengenakan celana pendek dan handuk di leher. Tubuhnya tampak basah seperti baru selesai mandi. Wajahnya datar dan pucat. Ardan memanggilnya, namun sosok itu hanya menggumam pelan lalu berjalan ke arah loker Dika. Beberapa detik kemudian, ketika Ardan menoleh ke cermin, sosok itu sudah menghilang. Jantung Ardan berdetak cepat. Ia memeriksa loker Dika, berharap menemukan orang itu di sana, namun loker itu tetap kosong dengan barang-barang berdebu seperti sebelumnya. Napasnya tercekat. Ia sadar bahwa yang dilihatnya tadi bukan manusia. Saat mencoba keluar dari ruang loker, ia menemukan pintu utama terkunci rapat. Ia menggedor-gedor pintu, berteriak memanggil security. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, seorang petugas akhirnya datang dan membukakan pintu. Anehnya, petugas itu terlihat bingung. Ia berkata pintu tidak terkunci, dan menuduh Ardan terlalu panik hingga tidak bisa membukanya. Ardan keluar dengan langkah gontai. Di parkiran, security itu akhirnya bercerita dengan nada rendah. Ia mengatakan bahwa Dika pernah bekerja di lantai 3 bertahun-tahun lalu. Sama seperti Dharma, Dika jatuh sakit mendadak dan meninggal setelah beberapa hari. Namun yang aneh, namanya tidak pernah dihapus dari daftar karyawan. Foto dan namanya tetap tergantung di papan APD, seolah ia masih bekerja di sana. Cerita itu membuat Ardan semakin takut. Ia teringat foto Dharma yang masih tergantung, dan kini namanya sendiri ikut terpajang di sana. Ia mulai menghubungkan semua kejadian. Suara tawa, penampakan sosok perempuan, loker berdebu, dan permintaan foto oleh Pak Ganda. Rasa takut berubah menjadi kecurigaan. Ada sesuatu yang jahat di pabrik itu, sesuatu yang memakan para pekerja satu persatu. Malam itu, Ardan tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Dharma, Dika, dan semua wajah di papan foto. Ia menyadari bahwa mungkin mereka semua adalah korban dari sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kecelakaan kerja. Dan ia merasa, giliran dirinya sudah semakin dekat. Senin pagi, Ardan tiba di pabrik lebih awal dari biasanya. Matanya sembab akibat kurang tidur, pikirannya masih dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Di tangannya, ia menggenggam amplop putih berisi fotokopi KTP dan foto close-up yang diminta Pak Ganda. Ia merasa berat hati menyerahkannya, tapi rasa penasaran memaksanya untuk melakukan instruksi itu,
setidaknya untuk melihat apa yang terjadi setelahnya. Ia berjalan melewati gerbang dengan langkah tergesa. Security yang berjaga hanya melirik sekilas, seperti sudah tahu tujuan kedatangannya. Udara pagi terasa berbeda, lebih pengap, seperti ada aroma dupa yang samar tercium. Setibanya di gedung pertama, Ardan langsung menuju ruang kerja Pak Ganda. Lorong menuju ruangan itu sunyi, hanya suara langkahnya yang menggema. Begitu memasuki ruang tersebut, bulu kuduknya berdiri. Bau dupa semakin kuat, bercampur dengan aroma manis yang aneh, seperti daging yang dibakar. Di sudut ruangan, Ardan melihat sebuah rak kayu tinggi dengan berbagai pajangan dan benda yang tampak seperti alat ritual. Di bagian paling atas, sebuah dupa masih menyala, mengeluarkan asap tipis yang melingkar-lingkar. Asap itu tanpa hidup, seakan bergerak mengikuti gerakan Ardan. Ia meletakkan amplop di meja seperti yang diperintahkan. Namun sebelum berbalik pergi, pandangannya tertuju pada laci yang sedikit terbuka. Rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia menunduk dan mengintip ke dalam. Yang dilihatnya membuat lututnya hampir lemas. Di dalam laci terdapat sebuah piring kecil berisi sisa abu dupa. Di sekelilingnya, 6 foto disusun melingkar. Di foto-foto itu, Ardan mengenali wajah Dharma, Gino, dan beberapa karyawan lain yang tak pernah lagi ia lihat bekerja. Namun yang paling membuat napasnya tercekat adalah foto terakhir. Fotonya sendiri, dengan seragam dan helm seperti yang ia serahkan beberapa hari lalu. Tiba-tiba, udara di ruangan itu terasa berat. Bau dupa semakin menyengat hingga membuat kepalanya pusing. Ardan buru-buru keluar, hampir terhuyung. Di lorong, ia berpapasan dengan seorang security yang memandanginya dengan tatapan aneh. Pria itu hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa wajah Ardan tampak pucat seperti orang yang baru melihat hantu. Ardan tidak menjawab. Ia berlari menuju ruang loker, mencoba menenangkan diri. Saat ia tiba, semua orang sudah berkumpul untuk senam pagi. Ia memperhatikan papan nama dan foto di dekat gantungan APD. Kini ia yakin, setiap nama dan foto di sana bukan sekadar identitas karyawan. Itu adalah daftar mereka yang sudah dipilih sebagai tumbal. Siang harinya, Ardan bekerja seperti biasa, tapi pikirannya kacau. Ia berusaha mencari kesempatan berbicara dengan Gino, yang tampak semakin jarang turun ke lantai produksi. Gino selalu bolak-balik ke kantor Pak Ganda, atau menghilang entah kemana. Ardan mulai menyadari sesuatu, Gino mungkin tahu kebenaran, atau bahkan terlibat di dalamnya. Malam itu, ketika pabrik sepi, Ardan memutuskan untuk kembali memeriksa area produksi lantai 3. Ia ingin memastikan kecurigaannya benar. Lampu-lampu redup membuat bayangan tampak bergerak di setiap sudut ruangan. Bau bahan kimia bercampur aroma dupa, menciptakan suasana yang membuat perutnya mual. Saat mendekati area gudang, Ardan mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik cepat, namun tidak melihat siapapun. Napasnya memburu. Ia terus berjalan, hingga tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan. Tawa itu menggema, mengalun panjang, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kegelapan, sosok perempuan bergaun putih muncul. Wajahnya hancur, penuh luka, dan darah menetes dari bibirnya. Rambutnya panjang dan kusut, hampir menyapu lantai. Sosok itu bergerak mendekat tanpa menggerakkan kaki, hanya melayang. Ardan berlari, namun tangga di depannya seakan menjauh. Di belakang, suara tawa semakin keras, bercampur dengan suara seperti bisikan orang banyak. Saat akhirnya ia mencapai tangga, sosok itu tiba-tiba muncul di depannya, kepalanya berputar penuh seperti burung hantu. Matanya merah menyala, menatap Ardan dengan penuh kebencian. Ardan terjatuh ke lantai, berteriak tanpa suara. Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Gino muncul beberapa detik kemudian, wajahnya tenang. Ia menatap Ardan dengan pandangan yang sulit dibaca.
Tanpa banyak bicara, ia mengangkat Ardan dan membawanya turun. Di lantai bawah, Gino akhirnya bicara dengan suara rendah. Ia berkata bahwa pabrik ini bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat pemujaan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Para pemilik pabrik percaya pada kekuatan gaib yang memberi mereka kekayaan dan kejayaan. Namun sebagai balasan, mereka harus memberikan tumbal manusia secara berkala. Tumbal itu bukan orang sembarangan. Mereka dipilih dari karyawan yang dianggap paling patuh dan mudah dikorbankan. Itulah sebabnya setiap karyawan baru diminta foto dan data diri. Foto itu kemudian digunakan dalam ritual, dan siapapun yang fotonya ditempatkan di sekitar dupa akan menjadi korban berikutnya. Ardan merasa tubuhnya gemetar. Ia mengingat semua kejadian. Dharma yang jatuh sakit, Dika yang menghilang, suara tawa perempuan, dan namanya sendiri yang sudah terpajang di papan APD. Semuanya kini masuk akal. Ia sudah ditandai sebagai tumbal selanjutnya. Sementara itu, Gino justru tersenyum samar. Ia mengaku bahwa ia sendiri pernah hampir menjadi tumbal, namun berhasil selamat dengan cara menyerahkan nama orang lain sebagai pengganti. Itulah sebabnya ia masih bekerja di sana, namun selalu terlihat gelisah. Ardan menatap Gino dengan ngeri. Ia sadar bahwa senior itu mungkin telah menyerahkan Dharma, Dika, dan banyak karyawan lain demi menyelamatkan dirinya sendiri. Sebelum Ardan bisa bereaksi, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pak Ganda muncul bersama beberapa security. Wajah mereka dingin, mata mereka memancarkan niat yang tak baik. Pak Ganda berkata dengan tenang bahwa upacara akan segera dimulai, dan Ardan sebaiknya tidak melawan. Ardan mencoba kabur, namun para security lebih cepat. Mereka memegangi tangannya dan membawanya menuju gudang yang gelap. Di dalam gudang, aroma dupa begitu pekat hingga membuat mata perih. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran garam dengan dupa yang menyala di setiap sudut. Di sekeliling lingkaran, foto-foto karyawan dipajang. Ardan melihat fotonya berada di posisi tengah, dikelilingi foto-foto lain yang sudah menghitam. Darah dingin mengalir di nadinya. Pak Ganda mulai melantunkan mantra. Asap dupa menebal, bergerak seperti kabut hidup. Suara tawa perempuan kembali terdengar, kali ini jauh lebih keras dan dekat. Dari kegelapan, sosok bergaun putih itu muncul. Wajahnya penuh amarah, matanya menyala merah. Ia mendekat ke arah Ardan, tangannya terulur seperti ingin meraih tubuhnya. Ardan berteriak dan meronta, namun pegangan para security terlalu kuat. Tepat saat sosok itu hampir menyentuhnya, lampu pabrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, terdengar jeritan panjang, diikuti suara benda jatuh dan bau darah yang menyengat. Ketika lampu menyala kembali, semua orang di ruangan itu tergeletak tak bernyawa. Hanya Ardan yang masih hidup, terengah-engah di tengah lingkaran. Sosok perempuan itu sudah menghilang, hanya menyisakan jejak darah di lantai. Ardan berlari keluar dari pabrik, meninggalkan semua yang terjadi malam itu. Ia tidak pernah kembali lagi. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa roh yang menghantui pabrik itu belum selesai. Beberapa minggu kemudian, pabrik kembali beroperasi seperti biasa. Foto baru mulai dipasang di papan APD. Dan di antara foto-foto itu, terpajang foto seorang karyawan baru yang tersenyum polos, tidak tahu bahwa dirinya telah dipilih menjadi tumbal berikutnya.